Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, segenap hidup kita datang kepada Yesus. Naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, kita percaya semua baik adanya. Haleluya. Tetap Yesus, amin, puji yang Tuhan. mempesona Engkau Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri Engkau yang memberikan damai kesempatan dalam hidup kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. haleluya. Kami cinta Engkau Yesus. Kami mengasihi segala Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami tetap memuji Tuhan, membesarkan nama Yesus. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan nama Yesus. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, benar Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, puji Tuhan. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan.
Kami tahu kami boleh ada ini semua karena kemurahan Tuhan yang boleh terus kami rasakan Tuhan saat ini. Dan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami datang ke hadirat Tuhan, untuk kami menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang beracara mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami semua boleh sama-sama merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, nama yang mulia. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita tinggikan nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya, kibarkanlah panjinya. Kibarkanlah panjinya. Amin. Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. mari katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Puji Tuhan, keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. haleluya, Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. oh iblis telah dikalahkan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup, kita bernafas, semua itu karena kebaikan Tuhan, cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, dengan apa kita mau balas akan kebaikan Tuhan? Selain hidup kita ini, kita persembahkan sepenuhnya kepada Dia. Haleluya. Percayalah, Tuhan mengasihi kehidupan kita semua. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan Haleluya. menyerah, Amin. meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan, ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Hidup karena Kami terus percaya kepada Engkau. Kau yang
bahwa Engkau satu-satunya pemberi hidup dalam kehidupan kami. Engkau setia ya Tuhan, dan kami mau tetap setia kepada Engkau, tetap berharap sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Yang Kudus. telah berjanji Amin. dan sanggup Haleluya. menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Iman kami tetap teguh kepadamu Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dan kiranya iman kita tetap teguh di dalam Yesus. Tidak dapat digoyahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Karena kita percaya firman Tuhan yang ada dalam hidup kita akan memberikan kita kuat dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Teruslah di dalam Tuhan. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Melekat di dalam Tuhan. Haleluya. Buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap
Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur sebab Engkau baik. Kami alami kebaikan-Mu sampai saat ini. Engkau sudah menolong kami, menyelamatkan, memulihkan, memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami ada sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagai orang-orang yang berhak menerima sorga yang mulia. Janji-janji Tuhan dalam dunia yang gelap, penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh dengan kuasa iblis, kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada pun bersama kami, akan memberi kami kekuatan, segala yang kami perlukan untuk kami mengakhiri kehidupan kami dengan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu hati kami siap kembali akan diisi oleh firman Tuhan yang adalah kekuatan rohani kami, untuk kami kuat di dalam Tuhan, menjalani kehidupan dalam dunia ini. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan ya Tuhan, Engkau rapi dengan kuat kuasa-Mu. Hikmat dari Engkau menuntun hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Kami yang mendengarkan, yang percaya dan siap melakukannya, pasti diberkati oleh Engkau. Ini doa syukur kami, terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam puji-pujian kita, ada iman yang terbangun di tengah-tengah keberadaan hidup yang tidak mudah. Tetapi kita tetap teguh di dalam iman kepada Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini juga, kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai tentang pertahankan iman. Pertahankan iman. Mari buka Alkitab masing-masing di dalam Yudas. Yudas hanya satu pasal. Kita akan melihat yang menjadi ayat pokok kita di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yudas ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatkan kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Tema kita pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu pertahankan iman. Satu tema besar dari surat Yudas, yaitu berjuang mempertahankan iman. Ini tema daripada surat Yudas secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara. Iya, latar belakang dari surat Yudas ini seperti yang sudah kita baca tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penulis yaitu Yudas. Yudas di sini bukan Yudas Iskariot atau murid Yesus yang sudah mengkhianati Yesus, menjual Yesus, bukan. Tetapi Yudas di sini adalah saudara Yesus. Ya, saudara daripada Tuhan Yesus. Dinyatakan di dalam Matius 13, Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-55. Ayat 55 berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya, satu ayat lagi di dalam Markus. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Markus 6 ayat yang ke-3 firman Tuhan kembali mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas sebagai penulis daripada surat ini adalah Yudas, saudara daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Maksud awal daripada Yudas menulis surat ini seperti yang sudah kita baca tadi di ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Yudas mau menulis tentang mengenai keselamatan saudara. Tetapi akhirnya maksud itu diubah karena apa saudara? Karena ada para penyesat atau yang menyusup, memberikan ajaran-ajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mereka mulai menyusup ke tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada. Dan mereka mulai mengacaukan orang percaya, sehingga Yudas menulis surat ini sebagai nasihat untuk berjuang mempertahankan iman. Seperti mana tema besar daripada surat ini. Para penyusup ini, para penyusup ini dan penyesat ini saudara adalah orang-orang yang dikatakan tadi oleh firman Tuhan, yaitu orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah dan menyangkal Yesus Kristus. Tentunya ancaman ini sangat serius, Ancaman ini sangat serius dari penyesat, guru-guru palsu, penyusup tadi, dan mampu memberi pengaruh yang merusak jemaat Tuhan. Kita lihat, saya kembali baca ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dilihat oleh Yudas, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang-orang penyusup, penyesat, guru-guru palsu itu yang mulai masuk menyesatkan. Mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah dan menyangkal Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita yaitu pertahankan iman. Pertahankan iman. Pertahankan artinya saudara berjuang. Berjuang dari kata bahasa aslinya saudara, kata ini yaitu epagonizomai. Epagonizomai ini artinya memberi penggambaran pertempuran yang harus diikuti oleh orang percaya yang setia dalam hal mempertahankan iman. Menggambarkan pertempuran. Tidak ada kata pertempuran yang biasa-biasa. Bila sesuatu yang sudah disebut pertempuran itu akan memakan korban saudara. Oleh sebab itu kata berjuang mempertahankan ini, epagonizomai ini saudara, menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh orang percaya yang setia dalam hal mempertahankan iman. Secara harafiah artinya bergumul, menderita, di bawah tekanan yang besar, berjuang dalam pertempuran. Tentunya saudara yang dikasihi oleh Tuhan memerlukan dalam
pertempuran ini di dalam mempertahankan iman, bergumul, menderita di bawah tekanan yang besar, berjuang dalam pertempuran ini, saudara, dibutuhkan segala tenaga itu dikerahkan, ya. Juga pengorbanan yang besar dan harus menyangkal diri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mati syahid. Ya, mati syahid demi iman Injil kebenaran itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, contohnya yaitu kita melihat pada jemaat Tuhan mula-mula, ya. Ketika di dalam Kisah Para Rasul, jemaat itu dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka mempunyai keberanian memberitakan, menyampaikan firman Allah tentang nama Yesus. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Dan salah satu contoh yaitu Stefanus. Dia berani, saudara, menyampaikan, mengurut latar belakang banyak nenek moyang bangsa Israel yang terus bergumul demi kebenaran, saudara, lalu sampai kepada Yesus, dan Yesus ini ditolak, Yesus ini dibunuh oleh bangsa ini sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga ketika itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Stefanus harus dirajam mati. Dia mati syahid, saudara. Dia harus dirajam mati, tetapi dia di dalamnya, saudara, dia mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Dia katakan bahwa Allah, dia melihat Allah berdiri menyambut dia, dan dia menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan contoh lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya, saudara, ketika dia mencintai Tuhan, mulai melakukan pelayanan, penginjilan, pemberitaan tentang nama Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bergumul, dia berjuang, dia menderita, dan ada terus di dalam tekanan yang besar demi nama itu. Tetapi dia berani berkatakan, ya, di akhir hidupnya dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekalipun banyak tantangan, cobaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga katakan di dalam Matius pasal yang ke-5, ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini firman Tuhan katakan bahwa dikatakan bagi kita orang-orang yang mau, yang siap mempertahankan iman, berjuang, bergumul, menderita, ada di bawah tekanan yang besar, ya, berjuang dalam pertempuran itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan katakan berbahagia, kita mempunyai kerajaan sorga. Dikatakan, saudara, lalu dikatakan upahmu besar di sorga. Berbahagia dan bergembiralah, dikatakan oleh firman Tuhan. Benar, saudara, mengapa kita harus bergembira? Mengapa kita harus siap untuk bergumul, berjuang, mempertahankan iman kita? Karena firman Tuhan juga katakan kepada kita di dalam Filipi
Filipi pasal yang pertama, Filipi 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya saudara, bukan hanya untuk percaya kita dikaruniai. Bukan saja kita dikaruniai untuk percaya kepada Yesus, tetapi kita juga dikaruniai, dipercayakan oleh Tuhan untuk menderita karena Yesus. Ya, puji Tuhan. Kembali, Yudas, penulis surat ini, dikatakan tadi di ayat yang sudah kita baca, menasehati kamu, ya. Dia menulis surat ini untuk menasehati. Kata ini juga adalah artinya mengingatkan, mendorong, mendesak, dan menguatkan hati. Haleluya. Bukan cukup sekali kita untuk dikuatkan, didesak, dan diingatkan kembali untuk mempertahankan iman saudara. Tetapi harus dari waktu ke waktu, ya, setiap waktu kita harus ingat dan kuat untuk mempertahankan iman kita. Memperjuangkan iman berarti apa saudara? Berarti kita berhadapan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhadapan langsung dengan orang-orang yang menyangkal dan memutarbalikkan iman, memutarbalikkan kepercayaan itu daripada Yesus. Ya, dikatakan tadi mereka orang-orang yang fasik. Mereka bukan tidak mengenal, bukan tidak tahu, tetapi tidak mau percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini mereka diperhadapkan kepada kita ketika dikatakan, mari perjuangkan iman. Kita mampu berhadapan langsung dengan mereka, orang-orang yang menyangkal dan memutarbalikkan, ya, kebenaran tentang Yesus itu. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memperjuangkan iman berarti kita memberitakan, menyampaikan iman itu kepada orang-orang yang di sekeliling kita, yang mereka mau memutarbalikkan, menyangkal tentang Yesus itu. Kita memberitakan iman kita kepada Yesus sebagai kebenaran yang menebus semua orang yang mau percaya. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal itu. Haleluya. Ya, kita bergirang sebab apa saudara? Kita yakin segala sesuatu itu ada di dalam Tuhan. Dan Dia setia dan adil untuk menggenapi janjinya. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan dan kita dikaruniakan untuk hidup di dalam kerajaan yang kekal, yaitu di dalam kerajaan sorga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu, memperjuangkan iman juga berarti bahwa kita tidak membiarkan orang melemahkan kebenaran itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman kita itu adalah, ya, kepercayaan kita, penyerahan diri kita sepenuhnya, seutuhnya, total hanya kepada Yesus. Tidak dicampur baur dengan apapun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika dikatakan kita adalah orang-orang yang beriman, berarti kita adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya, meletakkan hidup, ya, secara utuh di dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan pribadi yang berkuasa itu, ya. Kita beriman kokoh, kuat, tidak digoncangkan oleh apapun, murni hanya kepada Yesus saja. Di tengah apapun itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keadaanmu yang mungkin bermasalah, ya, tekanan hidup yang begitu kuat, dan mungkin juga saudara kebutuhan hidup, tetapi mari tetaplah kuat, kokoh, tidak tergoncangkan, murni imanmu hanya kepada Yesus saja.
Ya, puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertahankan iman itu bukan hanya bicara tentang perkataan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi adalah tindakan yang terlihat dari kita. Ada tindakan yang keluar daripada kita. Hati kita ya percaya kepada Yesus. Mulut kita mengakui Yesus. Dan hidup kita, tindakan hidup kita memang mencerminkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang memperjuangkan, mempertahankan iman kepada Yesus. Ya, pertahankan iman tidak hanya perkataan tetapi tindakan seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius. Ya, di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, puji Tuhan. Dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kemudian dikatakan lagi, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, kita perlu mempertahankan iman dengan tindakan kita saudara, bukan hanya dengan perkataan saja. Memperjuangkan perjuangan yang baik supaya tidak kandas iman kita. Kandasnya iman bisa saja dikarenakan uang saudara, dikarenakan kedudukan, dikarenakan ya pasangan hidup, juga bisa dikarenakan persoalan masalah, sakit penyakit, bisa kandas iman kita kepada Yesus. Tetapi dikatakan oleh ayat yang sudah kita baca ini, perjuangkan, mari memperjuangkan perjuangan yang baik itu dengan iman yang murni supaya tidak kandas iman kita. Juga dikatakan di dalam 1 Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan oleh firman Tuhan, bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kamu dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kembali, ayat ini katakan, bertandinglah, berjuanglah, bergumullah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kita dipanggil, dikatakan, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Benar, ya. Kehidupan kekal di sorga itu hanya karena kita percaya, kita terima hidup kekal di sorga, kita terima karena kita percaya kepada nama Yesus, kepada pribadi Yesus saudara. Tetapi keselamatan itu, hidup kekal itu bisa hilang ketika apa? Kita tidak hidup di dalam kebenaran. Maka keselamatan itu hilang. Kehidupan kekal itu kita tidak terima saudara. Oleh sebab itu dikatakan, bertandinglah, berjuanglah, pertahankanlah imanmu itu terus. Haleluya, puji Tuhan. Lalu, kemudian di surat Yudas juga disampaikan bahwa bangunlah dirimu, ya, bangunlah terus dirimu. Bagaimana kita dapat mempertahankan iman dengan tindakan kita, yaitu bangunlah dirimu. Di dalam Yudas, ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, ayat yang ke-20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Allah, menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari
terus bangun diri kita. Bangun diri kita. Ya, di atas dasar iman yang paling suci, iman yang murni itu saudara, iman yang kuat, yang kokoh, tidak tergoncangkan itu oleh apapun saudara. Kembali, iman itu bisa kandas oleh apapun di dalam kehidupan kita, dari sekeliling kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mau mempertahankan iman itu ya saudara dalam hidup kita, ya, mari bangunlah dirimu di atas dasar iman itu, ya. Lalu kemudian firman Tuhan juga katakan, bertambah-tambahlah, tambahkan lagi kepada iman itu sampai kepada hal-hal yang masuk kepada kesempurnaan itu saudara. Tentunya hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, justru karena itulah harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau kita terus bertambah-tambah saudara. Ya, untuk kita terus dapat mempertahankan iman itu. Mari, ya, tambahkan kebaikan itu dalam hidup kita. Pengetahuan, penguasaan diri, ya. Kesalehan itu, kasih itu semakin tercermin dari kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita semua saudara. Kemudian dikatakan juga di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 mulai daripada ayat 1. Ayat ini panjang tetapi tidak mengapa menjadi berkat buat kita semua. Di saat ini saudara untuk terus menguatkan kita apapun keberadaan kita. Hasil pembenaran. Roma 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita harus tetap mempertahankan iman di dalam kehidupan ini? Karena satu kali kelak ketika Yesus datang kembali, Dia mencari iman di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mencari iman itu.
Firman Tuhan juga terus mendorong kepada kita untuk kita terus bertekun, bertahan terus dalam iman, tidak digoyangkan oleh apapun, saudara. Di dalam Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan juga tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit. Adalah dikatakan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kemudian di pasal yang kedua ayat yang ke-7, firman Tuhan menasihatkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Haleluya. Yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, iman kita, saudara. Mengapa kita harus mempertahankan iman di tengah himpitan, tekanan dunia yang semakin ganas, jahat, buas ini, saudara? Kenapa kita harus mempertahankan iman? Karena iman kita kepada Yesuslah yang dapat mengalahkan semuanya itu. Mengalahkan dunia dengan semua hal-hal yang ada di dalamnya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pertahankan iman dalam hidupmu, saudara. Banyak kesaksian di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Ya, ketika mereka mau percaya kepada Tuhan, keluarga mereka menolak, malah mereka dikucilkan dan tidak dianggap lagi. Tetapi jemaat itu tetap menguatkan iman percayanya. Ya. Dan ada banyak lagi anak-anak Tuhan yang bergumul dengan masalah sakit penyakit yang parah, ganas, saudara. Ketika orang-orang katakan itu kutukan, ya, mari sembah roh nenek moyang, tetapi jemaat Tuhan itu tetap menguatkan iman percaya bahwa percaya Yesus pasti sembuhkan. Saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita kepada pribadi yang kuat itu tidak akan pernah sia-sia. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sekarang ini dan dalam kehidupan kekal di sorga. Mari tetaplah berjuang, tetaplah bertahan, dan biarlah kita berkemenangan dalam Yesus saja. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang bisa membuat iman kita kandas. Banyak hal yang bisa membuat iman kita roboh. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, mari pertahankan imanmu dengan tindakan yang ada di dalam hidupmu, mempertahankan iman itu. Imanku Di tengah banyak hal yang ada di sekelilingmu, Yesus saja, biarlah imanmu tetap teguh di dalam Yesus yang telah mati. Dia mati berkorban buat kita. Dia Tuhan, Dia penyelamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kugirang berjuanglah, berjuanglah, bertahanlah, dan kemenangan itu akan menjadi milik kita. Hidup kekal di sorga itu akan kita raih di dalam
Iman kepada Yesus. Imanku tetap teguh dalam Yesus saja. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Haleluya. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Haleluya. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Katakan lagi bahwa imanmu tetap teguh. Imanku Tetap teguh di dalam nama Yesus di saja. dalam Di Yesus tengah-tengah tekanan, saja, di tengah-tengah yang telah penderitaan, mati persoalan, buat tantangan hidup. di Golgota. Haleluya. Biar kita berjuang terus, Girang bertahan sebab terus. ku Kita akan yakin disebut adalah orang-orang yang berbahagia. nampak. Haleluya. Imanku Haleluya. tetap Haleluya. Yesus melihat, Yesus menemukan iman yang tetap teguh itu. Imanku tetap di dalam Yesus saja, Tuhan, yang telah mati keberadaan setiap anak-anakmu dimanapun saat ini berada, ya ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. kami akan menerima hidup kekal Imanku itu. Kami akan menerima bagian kami dalam kehidupan kekal di sorga. Yesus, Haleluya. imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Yesus, Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. amin, amin. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau melihat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kau melihat setiap kami yang saat ini berjuang dengan iman kami untuk tetap kokoh, untuk tetap kuat, untuk tetap berkemenangan di tengah keadaan apapun itu. Biarlah kami adalah orang-orang yang berbahagia. Biarlah kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Sekalipun dalam penderitaan,
karena nama, karena iman kami kepada Yesus tetap teguh. Yesus, Yesus, Kau melihat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari bertahan di dalam iman-Mu. Di tengah tantangan-tantangan hidup, persoalan hidup, di tengah penderitaan apapun itu, Dia setia. Yesus setia. Yesus setia. Biarlah iman-Mu bertambah untuk mampu mengalahkan setiap situasi keadaan yang Kau alami. Yesus, tambahkan iman kami. Tambahkan iman jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk melihat terus Engkau berkarya dalam kami. Haleluya, haleluya. Di dalam Yesus saja. Mereka yang terkucilkan karena iman, mati, mereka yang saat ini Tuhan buatku difitnah, mereka yang saat ini menderita, mereka harus berjuang, girang tapi berkemenangan. Dia berkemenangan. yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Iman kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Iman kami yang memberi kemenangan itu mengalahkan dunia ini, mengalahkan keadaan kami, mengalahkan persoalan kami. Iman kepada-Mu Yesus, yang beri iman kepada-Mu Yesus. Hidup kami terpelihara dalam iman yang murni, yang kuat.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali firman-Mu datang kepada kami dimanapun kami berada Tuhan. Firman ini menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin jahat, semakin buas, semakin ganas, dan di tengah-tengah persoalan hidup yang tidak mudah Tuhan. Kami diharuskan, kami dinasehati, dikuatkan lagi untuk mempertahankan iman kami. Untuk kami mempertahankan iman kami Tuhan, supaya iman itu tidak kandas. Dan kami akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Mu yang mulia, dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau melihat dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau mengenal mereka, Kau mengetahui keperluan kebutuhan mereka. Tuhan, tolong mereka untuk terus bertahan kuat, tidak tergoncangkan Tuhan, dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah setiap pertolongan Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi mereka yang saat ini merasa sendiri karena dikucilkan karena iman mereka kepada Tuhan. Lawatan pertolongan Tuhan juga bagi mereka yang saat ini dalam persoalan masalah ya Tuhan. Sakit penyakit yang coba mengandaskan iman mereka dalam nama Yesus. Biarlah iman mereka terus teguh di dalam Yesus. Dan saat ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman ini dalam hati setiap kami dan mampukan kami berjalan, memperjuangkan, mempertahankan iman kami kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap rangkaian ibadah yang ada kami lakukan saat ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah manis bersama Roh Kudus akan terus menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.